Selamat malam rekan-rekan binisian. Perkenalkan, nama saya Andi Aska Aziza dengan nomor induk mahasiswa 24401 dari jurusan Computer Science. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan matematika diskrit, yang dimana presentasi ini termasuk ke dalam kegiatan community service yang diadakan oleh BINUS University bersama Teach for Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita lihat table of content atau daftar isi dari materi ini, sehingga kita akan tahu apa saja yang akan kita bahas. Diawali dengan memperkenalkan apa itu matematika diskrit. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai himpunan, logika, dan pernyataan yang mendasari algoritma. Kemudian, kombinatorika, teori graf, serta relasi dan fungsi. Terakhir, kesimpulan materi yang telah kita bahas. Apa itu matematika diskrit? Matematika diskrit adalah cabang ilmu yang mempelajari struktur matematika yang dapat dihitung, diskrit, dan berbeda. Dalam konteks ini, struktur diskrit mencakup grafik, kombinasi, dan pernyataan logis. Selanjutnya, kita masuk ke materi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek dengan definisi yang jelas dan dapat dibedakan. Beberapa konsep penting dalam himpunan meliputi 1. Himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki elemen, dilambangkan dengan non atau kurung kurawal kosong. Kedua, himpunan semesta, yaitu himpunan yang berisi semua elemen dalam suatu konteks. Ketiga, himpunan bagian, yaitu himpunan yang seluruh anggotanya berada di himpunan lain. Keempat, irisan dua himpunan, yaitu himpunan yang berisi elemen-elemen yang terdapat pada kedua himpunan. Kelima, gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua elemen dari kedua himpunan. Keenam, selisih antara dua himpunan, yaitu elemen-elemen yang ada di himpunan pertama, tetapi tidak ada di himpunan kedua. Ketujuh, komplement, yaitu himpunan yang berisi semua elemen di himpunan semesta, tetapi tidak ada di himpunan tersebut. Contoh soal, diberikan dua himpunan seperti ini, yang ditanyakan ialah hasil iris A irisan B. Maka, A adalah himpunan bilangan prima antara 1 dan 20, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 17, dan 19. Selanjutnya B. B adalah himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga irisan antara A dan B adalah 3, 5, dan 7. Selanjutnya terdapat diagram Venn. Diagram Venn adalah alat visual untuk menunjukkan hubungan antara himpunan. Biasanya terdiri antara lingkaran-lingkaran yang saling berpotongan. Kita masuk ke bagian logika dan pernyataan. Pernyataan dalam matematika diskrit adalah kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Tipe-tipe pernyataan terdiri dari yang pertama, negasi, yaitu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan asli. Contohnya, jika pernyataan asli adalah hari ini hujan, maka negasinya adalah hari ini tidak hujan. Kedua, konjungsi, yaitu kombinasi dari dua atau lebih pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata dan. Contoh, jika kita memiliki dua pernyataan, A, saya suka matematika, dan B, saya suka sains, maka konjungsi A dan B adalah saya suka matematika dan saya suka sains. Ketiga, disjungsi adalah kombinasi dari dua atau lebih pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata atau. Misalnya, jika A, hari ini akan cerah, dan B, hari ini akan hujan, maka disjungsi A dan B adalah hari ini akan cerah atau hari ini akan hujan. 4. Implikasi. Implikasi adalah kombinasi dari dua pernyataan yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Biasanya ditulis dalam bentuk jika, maka. Contoh, jika A adalah saya belajar dan B adalah saya akan lulus, maka implikasinya adalah jika saya belajar, maka saya akan lulus.
kelima, biimplikasi. Biimplikasi adalah kombinasi dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan jika dan hanya jika. Ini berarti pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama. Contohnya, jika A, saya akan pergi ke pesta, dan B, saya diundang ke pesta, maka biimplikasi dari A dan B adalah saya akan pergi ke pesta jika dan hanya jika saya diundang ke pesta. Dalam logika dan pernyataan, terdapat tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan nilai kebenaran dari sebuah proposisi tunggal atau proposisi majemuk. Dalam logika, kita memiliki dua nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Contoh soal, perhatikan premis-premis berikut. Jika saya belajar dengan giat, saya dapat memenangkan kejuaraan. Jika saya memenangkan kejuaraan, maka saya dapat mengikuti kompetisi. Lingkaran kesimpulan dari kedua premis di atas adalah, nah, ini yang ditanyakan adalah negasinya. Maka, kita misalkan dulu, jika saya belajar dengan giat menjadi P, saya dapat memenangkan kejuaraan itu Q, dan saya dapat mengikuti kompetisi itu R, karena dua premis ini mempunyai kalimat yang sama yaitu Q, maka tidak digunakan, dan R diubah menjadi negasi. Jadi, negasi dari implikasi tersebut adalah saya belajar dengan giat dan saya tidak bisa bersaing. Selanjutnya masuk ke pembahasan kombinatorika. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari sebuah himpunan, di mana urutan pemilihan elemen tidak dipertimbangkan. Berikut rumusnya. C yaitu jumlah kombinasi, N yaitu jumlah elemen dari seluruh set, R adalah jumlah elemen dari set yang diamati. Sedangkan permutasi adalah pengaturan sebagian atau seluruh himpunan dalam urutan tertentu. Jadi urutan elemen-elemennya itu dipertimbangkan. Berikut rumusnya. P yaitu jumlah permutasi, N yaitu jumlah elemen dari seluruh himpunan, R adalah jumlah elemen dari himpunan yang diamati. Nah, contoh soal. Ada 6 orang dalam sebuah kelompok. Jika 2 orang dari mereka akan melakukan presentasi di kelas, berapa banyak kemungkinan susunan yang dapat dipilih? Karena 2 yang dipilih tidak berurutan, maka masalah ini dapat diselesaikan dengan rumus kombinasi, yaitu dengan N6 dan R2. Dimasukkan ke dalam rumus, yaitu C, N, R, sama dengan N yaitu 6, jadi 6 faktorial, dibagi R-nya itu 2, jadi 2 faktorial, dalam kurung 6 dikurang 2, tutup kurung faktorial. Dan begini hitungannya. Jadi, ada 15 kemungkinan pengaturan untuk memilih 2 orang. Materi selanjutnya yaitu teori graf. Graf didefinisikan sebagai struktur matematika yang merepresentasikan fungsi tertentu dengan menghubungkan sekumpulan simpul. Graf digunakan untuk membuat hubungan berpasangan antar objek. Sebuah graf terdiri dari titik-titik atau node yang dihubungkan oleh sisi-sisi atau garis. Graf dibagi menjadi 2, yaitu graf berarah dan tidak berarah. Graf tak berarah didefinisikan sebagai graf yang himpunan simpulnya terhubung dan semua sisi-sisinya 2 arah. Terkadang jenis graf ini dikenal sebagai jaringan tidak terarah. Sedangkan graf berarah adalah sebuah graf yang terdiri dari sekumpulan titik-titik sudut yang dihubungkan oleh sisi-sisi, di mana sisi-sisi tersebut memiliki arah-arah yang terkait dengannya. Contoh penerapan teori graf pada kehidupan nyata adalah jaringan sosial. Di sini, teori graf merepresentasikan hubungan antara individu sebagai simpul dan interaksi sebagai sisi, dan membantu menganalisis jaringan sosial seperti penyebaran informasi. Yang kedua yaitu rute dan logistik. Dalam hal ini, teori graf digunakan untuk menemukan rute optimal dalam jaringan transportasi, membantu meningkatkan efisiensi logistik dan pengiriman. Selanjutnya, relasi dan fungsi. Relasi adalah hubungan antara dua himpunan atau objek dalam matematika diskrit. Melalui relasi, kita dapat mempelajari hubungan antara elemen-elemen dalam dua himpunan yang berbeda.
Relasi dapat digambarkan dengan diagram kartesius atau matriks relasi. Sedangkan fungsi adalah hubungan unik antara dua himpunan, di mana setiap elemen di himpunan asal memiliki satu pasangan di himpunan target. Fungsi sering digambarkan dengan diagram panah. Contoh penerapan relasi dan fungsi yang relate dalam kehidupan kita ialah pohon keluarga. Silsilah keluarga merepresentasikan hubungan antara anggota keluarga sebagai sekumpulan pasangan, yaitu orang tua dan anak. Pohon keluarga juga dapat dilihat sebagai sebuah fungsi, di mana setiap individu memiliki satu asal-usul atau orang tua, namun dapat menghasilkan banyak keturunan atau anak. Dari materi-materi di atas, kita dapat menyimpulkan matematika diskrit memainkan peran penting dalam berbagai bidang, sebagai ilmu komputer, logika, teori graf, dan kriptografi. Konsep-konsep dasar seperti himpunan, relasi, fungsi, dan teori graf memberikan dasar yang kuat untuk memecahkan masalah nyata yang melibatkan struktur diskrit seperti jaringan sosial, optimasi logistik, dan keamanan data. Pemahaman yang baik tentang matematika diskrit dapat membuka peluang untuk aplikasi yang lebih luas dan lebih inovatif dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep dasar matematika diskrit seperti yang kita pelajari tadi, diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan di berbagai bidang teknologi modern. Itulah tadi pengenalan mengenai matematika diskrit. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Saya Andi Aska, pamit undur diri. Selamat sore.